Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu debat. Ya, materi kita kali ini mengenai debat. Nih, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi debat itu pembahasan atau pertukaran pendapat yang mempertahankan pendapatnya masing-masing ya. Kalau di buku kalian, debat merupakan kegiatan adu argumen antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok. Pada kegiatan debat, setiap pihak akan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Secara formal, debat banyak dilakukan dalam institusi legislatif seperti parlemen, terutama di negara-negara yang menggunakan sistem oposisi. Tuh ya. Dalam hal ini debat dilakukan menuruti aturan-aturan yang jelas. Hasil dari debat dapat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Biasanya debat ini dilakukan oleh negara-negara yang memiliki oposisi ya, atau orang yang di luar pemerintahan. Nih. Adapun unsur-unsur debat. Jadi debat memiliki unsur-unsur juga. Unsur yang pertama yaitu mosi. Ya, yang pertama yaitu mosi. Dalam debat harus ada mosi yang diperdebatkan. Mosi adalah hal atau topik yang diperdebatkan oleh para peserta debat. Mosi dalam debat dapat berasal dari ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, atau humaniora. Jadi debat mosi ini bahan yang akan diperdebatkan ya. Yang kedua yaitu tim afirmasi. Tim afirmasi adalah tim yang setuju dengan hal yang diperdebatkan atau mosi ya. Jadi tim afirmasi ini dia setuju terhadap mosi. Dengan kata lain, tim afirmasi merupakan tim yang pro terhadap tema yang dibahas. Pihak pro ini akan menjelaskan uraian mengenai alasan setuju terhadap mosi yang dibahas. Jadi tim afirmasi ini setuju terhadap mosi yang diperdebatkan. Unsur yang ketiga yaitu tim oposisi. Tim oposisi adalah tim yang tidak setuju atau menentang mosi. Tim oposisi akan memberikan sanggahan terhadap pernyataan dari tim afirmasi. Ya, jadi tim oposisi ini tim yang tidak setuju terhadap mosi atau tema yang didebatkan. Yang berikutnya yang keempat tim netral. Tim netral selain tim afirmasi dan tim oposisi ada juga tim netral. Tim netral adalah tim yang tidak mendukung dan tidak condong terhadap salah satu pihak. Dengan kata lain, tim yang bersikap netral, dia tidak memihak ke afirmasi, tidak memihak juga ke oposisi. Unsur yang kelima yaitu moderator. Moderator dalam debat adalah orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan. Moderator bertugas membaca tata tertib debat, mengajukan pertanyaan, serta menengahi adu pendapat peserta. Jadi moderator ini sama juga dengan pemandu jalannya debat. Jadi moderator ini fungsinya itu menetralkan. Dia tidak boleh memihak ke tim afirmasi, dia juga tidak boleh memihak ke oposisi. Dia menengahkan ya agar jalannya debat itu lancar. Unsur yang berikutnya yaitu peserta debat. Peserta debat juga termasuk sebagai salah satu unsur-unsur debat. Pada beberapa kesempatan peserta debat berhak menentukan keputusan akhir bersama juri debat lewat proses voting atau pemungutan suara. Peserta debat ini seperti orang yang menontonnya ya. Dan yang terakhir penulis ya. Yang terakhir penulis. Dalam debat terdapat unsur penulis, yaitu orang yang bertugas mencatat dan menulis kesimpulan debat.
Penulis isi debat disebut juga notulis. Jadi debat pun harus memiliki penulis, ya. Menulis jalannya debat. Yang berikutnya, mekanisme lomba debat. Nah, ini untuk lomba ya. Mekanisme lomba debat. Yang pertama, pada saat pendaftaran setiap tim mengambil nomor tim atau mengambil nomor undi atau mengambil nomor urut. Yang kedua, sebelum lomba dimulai diadakan undian urutan tampil untuk 3 tim yang akan berdebat. Yang ketiga, tim yang akan berdebat dipersilahkan untuk menyiapkan diri selama 35 menit. Jadi kita diperbolehkan untuk menyiapkan diri selama 30 menit. Yang keempat, setelah 30 menit atau ketika tim lain sedang berdebat, diadakan pengundian urutan dan pengundian posisi untuk 3 tim selanjutnya. Mekanisme yang kelima, selanjutnya lomba dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang sama. 35 menit pertama, 35 menit kedua, 35 menit selama lomba. Jadi ada 3 sesi ya. Ada 3 waktu dalam perlombaan debat. Yang berikutnya struktur debat. Nah, ini harus sangat penting nih struktur debat nih. Ya, sangat penting sekali struktur debat. Struktur yang pertama yaitu pengenalan. Ya. Pada bagian ini setiap tim, baik tim afirmasi, tim oposisi maupun tim netral memperkenalkan diri. Jadi tim debat harus memperkenalkan diri kepada penonton maupun yang lainnya. Struktur yang kedua, menyampaikan argumentasi. Pada struktur ini, setiap tim menyampaikan argumentasi terhadap topik yang dimulai dari tim afirmasi, lalu tim oposisi dan diakhiri dengan tim netral. Jadi penyampaian argumentasi tersebut yang pertama itu tim afirmasi, yang kedua tim oposisi, dan yang ketiga tim netral. Struktur yang ketiga yaitu debat. Dalam debat, masing-masing tim mengomentari setiap argumentasi dari tim lainnya. Pada struktur ini, tim afirmasi dan tim oposisi saling memberikan sanggahan. Tim netral menengahi argumen yang dikemukakan oleh tim afirmasi dan tim oposisi. Struktur yang keempat, simpulan. Pada kesimpulan, setiap tim menyampaikan simpulan terkait mosi, pendapat, dan sanggahan terhadap pernyataan topik yang sesuai dengan posisinya. Selanjutnya, moderator memberikan simpulan secara keseluruhan tanpa berpihak dan menutup kegiatan debat dengan salam penutup. Ya, jadi ada 4 struktur di dalam debat. Yang berikutnya yaitu 3 cara menarik simpulan dalam debat. Ya, jadi ada 3 cara menarik simpulan dalam debat. Yang pertama, generalisasi, yang kedua analogi, yang ketiga sebab akibat. Kita bahas yang pertama dulu. Generalisasi adalah proses penalaran yang dimulai dari pernyataan-pernyataan khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum. Generalisasi merupakan pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Generalisasi mencakup ciri-ciri esensial, bukan rincian. Tuh, ya. Yang kedua yaitu analogi. Analogi adalah penalaran dengan membandingkan 2 hal yang memiliki banyak persamaan sifat. Cara ini didasarkan asumsi bahwa jika sudah ada persamaan dalam berbagai segi, akan ada persamaan pula dalam bidang atau hal lainnya. Yang ketiga, sebab akibat. Sebab akibat dimulai dari beberapa faktor yang kita ketahui. Dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain, kita dapat menyimpulkan hal yang menjadi sebab dari fakta atau akibat dari fakta tersebut. Penalaran induksi sebab akibat dibedakan sebagai berikut. Jadi ada beberapa ya sebab akibatnya. Sebab yang pertama yaitu hubungan sebab akibat, yang kedua hubungan akibat sebab, dan yang ketiga hubungan sebab akibat 1 dan akibat 2. Ya.
Oke, cukup sekian materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Saya akhiri, selamat pagi.